Kakak, Rumah bobrok keluarga yang. jika kita punya uang itu, kita bisa saja, pada lelang 3 hari dari sekarang, menebus rumah leluhur keluarga yang. Mengapa kamu tidak mengambilnya? Uangnya tidak berarti apa-apa. Dengan kemampuan kakakmu. Dalam waktu kurang dari 3 hari, aku bisa menghasilkan 10.000 liang. Kakak, kamu pasti mengatakan itu. 3-5 kali sehari kan, namun keluarga kita masih tidak bisa memenuhi kebutuhan. Kenapa aku harus berbohong padamu? Tunggu saja. Aku akan segera memulihkan warisan keluarga kita. Nasi dan gula merah. Aku punya solusi. Ayo datanglah semua, jangan sampai ketinggalan. Datang dan lihatlah ini. Bubur gula merah. Dirumus khas untuk wanita rawat senggugut. Menstruasi adalah hal yang tidak bersih. Mendiskusikannya di siang bolong. Etika macam apa itu? Tuan tua ini benar sekali. Aku pikir kau menggunakannya sebagai dalih untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Kakak, menstruasi ini adalah urusan pribadi wanita. Tidak pantas untuk membawanya keluar dan mendiskusikannya di depan umum. Jangan membuat keributan seperti itu. Apa semua pembicaraan tentang masalah pribadi ini? Ini hanyalah reaksi fisiologis normal seorang wanita. Bukankah ini Yang Xiao? Anak hilang paling terkenal di Yuncheng saya. Biarkan tuan muda ini melihat apa yang Anda lakukan. Adik kecil, apakah kamu mencium bau itu? Bau apa itu? Baunya sangat busuk. Anjing mana yang makan kotoran? Dan lari keluar ke sini. Anda memang luar biasa. Saat ini Anda hanya bisa menyombongkan diri dengan kata-kata Anda. Bubur gula merah. Sialan macam apa yang secara khusus mengobati nyeri hai? Apakah Anda tidak malu? Orang tak berguna seperti Anda masih ingin belajar berbisnis. Saya pikir Anda harus menyembuhkan otak Anda dulu. Kamu tidak tahu apa-apa. Tuan muda ini tidak mengerti. Saya hanya tahu bahwa dalam 3 hari, saya akan menawar rumah leluhur keluarga yang Anda. Kemudian, saya akan mengubahnya menjadi jamban umum. Menguntungkan lingkungan sekitar. Kamu tidak tahu malu. Tak tahu malu. Anda benar. Bagaimana tidak tahan dengan saya? Datang dan gigit saya kalau begitu. Yang Xiao aku sudah menyelidiki. Jenderal Shanglan ingin memutuskan pertunangan denganmu saat itu. Sekarang, kau bukan hanya anak yang boros, tetapi juga seekor anjing liar yang ditinggalkan bukan. Tunggu saja. Tak lama lagi, kau akan benar-benar tamat. Saat itu, rumah leluhur keluarga Yangmu juga akan menjadi milikku. Nona, Ada apa denganmu? Nona muda saya tiba-tiba sakit perut dan tidak bisa berjalan sekarang. Anla. Sakit perut. Kakak, dia pasti sedang menstruasi. Menstruasi. Kalau begitu kesempatan untuk beriklan ini, bukankah sudah tiba? Xiao Xi, cepat ambilkan semangkuk bubur gula merah. Ayo duduk dulu, duduk. Perutku sakit The sekali. film was translated and narrated by M Media. Bubur gula merah menyegarkan darah dan menenangkan Qi, secara khusus mengobati nyeri menstruasi. Jika tidak ada efeknya, keluarga N aku pasti takkan biar kau lepas macam tu Jay. Baiklah. Terima kasih banyak kepada Tuan Muda atas bantuan Anda. Bubur gula merah Tuan Muda ini belum pernah terdengar, namun memiliki efek yang ajaib. Xulian bawa catatan perak. Tuan Muda, ini 5.000 liang. Tanda terima kasih yang kecil. Mohon terima persembahan sederhana ini. Kalau begitu aku tidak akan sungkan. Bagaimana dengan gula merahnya? Mengisi kembali darah. Bubur nasi menyehatkan Qi, khusus untuk dingin rahim kalian para wanita. Kamu bisa meminumnya tanpa khawatir. Sayang sekali, pejabat tinggi dan bangsawan masih hanya menyukai gula hitam keluarga Zhou. Gula hitam keluarga Zhou. Kakak, para bangsawan Yuncheng, yang paling mereka sukai adalah gula hitam keluarga Zhou. Mereka selalu mengungguli gula merah keluarga N. Nona An, aku punya jenis gula yang disebut gula putih. Rasanya lebih enak daripada gula merah dan gula hitam ini. Apakah Anda tertarik? Gula putih sialan macam apa? Bisakah itu dibandingkan dengan gula hitam keluarga Shouku? Yang Xiao benar.
Komandan Wang. Seseorang melaporkanmu karena beroperasi tanpa izin. Ikut aku ke Yamen. Mari kita lihat siapa yang berani menangkapnya. Monaam, Yang Xiao adalah penjaga toko keluarga Yan saya. Saya yang menyuruhnya mendirikan toko dan berbisnis. Apa Anda punya keberatan? sungguh lelucon. Anak yang boros dan tidak berguna ini. Sejak kapan dia menjadi anggota keluargaanmu? Anda mengizinkan gula hitam keluarga Xiao Anda untuk merebut pasar secara jahat, tetapi tidak mengizinkan gula merah keluarga Yan saya untuk menempa jalan baru. Zhu Jianlia, Yamen memiliki banyak urusan. Masalah bisnis, kalian selesaikan sendiri. Tapi, Monaam, sebuah kesalahpahaman. Aku akan permisi. Ayo pergi. The film was translated and narrated by M Media. Sekarang Anda bisa membicarakan. Gula putih Anda? Silakan. Cicipi, hidangan yang kubuat dengan gula putih, 3 badi asam manis. Awalnya hambar dan tidak menggugah selera. Setelah menambahkan gula putih, teksturnya lembut dan rasanya sangat meningkat. Jika kita memiliki gula putih ini, keluarga Yan saya bisa mengalahkan keluarga Xiao. Sebutkan harga Anda, saya ingin gula putih itu. Apa Anda tidak menjualnya? Tidak, saya akan memberikan teknologi ini kepada keluargaan Anda. Tapi, saya ingin 60% dari keuntungan. 60%. Itu terlalu banyak, paling banyak 30%. Nonaan, gula putih ini berharga karena kelangkaannya. Keharuman gula tidak takut pada gang yang dalam. Baiklah, baiklah. 40% tidak lebih. Selamat bekerja sama. Selamat bekerja sama. Cicipi lagi. Ini memang milik Yongchang. Rumah lelang paling bergengsi. Ini terlalu mewah. Hari ini, kakak akan membawamu untuk benar-benar melihat dunia. Pergi. Ya, Jika kau ingin mengemis, pergilah ke tempat lain. Ini bukan tempat yang bisa kau datangi. Segerainya. kami bukan orang miskin. Kami adalah anggota keluarga Yang. Keluarga yang rumah leluhurnya dilelang hari ini. Jadi ini anak durhaka keluarga yang itu. Kau, beraninya kau memukul orang. Walaupun tuan muda ini anak hilang dari keluarga Yang. Bukan urusan hamba anjing macam kau nak cakap. Xiaoxi, ayo kita pergi. Orang ini berbicara seperti anak yang boros, tetapi sebenarnya sangat licik. Cermin perunggu ini berkarat terlalu cepat dan buram. Andai saja ada cermin jernih yang tidak pernah berkarat, itu akan luar biasa. Komandan Wan, Tuan Hakim Shang, habis 200.000 liang beli rumah usang macam tuh. Bukankah itu sedikit boros? Atau lebih tepatnya, apakah rumah ini memiliki sesuatu yang istimewa? Jangan tanya pasal benda, kau tak sepatutnya tanya. Urusan hakim, bukan untuk kau tanyakan sembarangan. Ya, Kakak, apakah uang yang Nona En berikan padamu cukup? Kenapa tak minta dia pinjamkan kau lagi? Dia ada tepat di belakang kita. Jangan khawatir, kakakmu punya rencana yang cemerlang. para tamu terhormat, selanjutnya yang akan dilelang adalah kediaman lama keluarga Yan di Yongchan. Tawaran awal 20.000 liang. Aku menawar 30.000 liang. Aku menawar 40.000 liang, 50.000 liang. Saya menawar 100.000 liang. Bukankah ini anak durhaka yang tidak berguna itu dari keluarga Yang? Dari mana dia mendapatkan uang untuk menawar? Tepat sekali, dia tidak punya sepeser pun. Dan dia terlilit utang judi yang besar. Bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan 100.000 liang? Aku bilang tuan muda Yang, lelang ini bukan permainan anak-anak. Jika kau menawar dan tidak bisa membayar setelahnya, Komandan Wang harus mengundangmu minum teh. Orang bermata anjing meremehkan orang lain. Xiaoxi buka kotaknya. Apa yang terjadi?
Kau anak durhaka. Beraninya kau mempermainkan kami. Komandan Wan, cepat tangkap dia dan bawa ke Yamen. Xiao Xi. Apa sebenarnya yang terjadi? Maafkan aku kakak. Aku takut orang lain akan merebutnya. Jadi aku menyimpannya di dadaku. Ini. Apakah ada tawaran lebih lanjut? 100.000 sekali. 100.000 2 kali. Aku menawar 200.000 lian. Keluarga Zhu akhirnya bergerak. Aku tahu itu. Tuan Muda Shou tentu tidak akan membiarkan anak durhaka itu dengan mudah menebus rumah leluhurnya. Tuan Muda Shou memang benar-benar tuan muda terkemuka di Yunchen. Murah hati dengan tawarannya. Kakak, 200.000 liang terlalu banyak. Mari kita lupakan saja. Saya menawar 300.000 lian. Yang Xiao, mengatakan kau idiot dan anak yang boros, benar-benar bukan dilebih-lebihkan. Rumah tua dan bobrok milikmu itu, 50.000 lian adalah nilai maksimum mutlaknya. Hanya orang bodoh sepertimu, akan habis 300.000 liang nak beli balik. Aku ingin lihat. Dari mana kau nak dapat 300.000 liang hari ini? 300.000 lian. Terjual. Mohon lakukan pembayaran. Silakan saja. Saya tidak punya perak tunai sebanyak itu. Jadi kau tidak punya uang kan? Pengawal. Patahkan anggota tubuhnya. Kamu tidak diizinkan menyakiti kakakku. Nona muda, mengapa kau melindungi anak durhaka? Tidak baik jika kau melukai dirimu sendiri. Nona An ini adalah urusan kantor hakim. Bahkan jika dia adalah anggota keluargamu, kau tidak punya hak untuk ikut campur. Kecuali kau membayar kembali 300.000 liang itu. Anda tidak boleh menyakitinya. The film was Nona An, translated and tolong narrated jaga by Xiao Xi baik-baik untukku. Tampaknya reputasi anak yang hilang ini akan segera dikonfirmasi. Jangan khawatir, kakak masih punya cara. Semuanya saya masih punya harta lain di sini. Saya yakin Anda semua akan sangat tertarik. Aku ingin lihat Re. Apalagi yang kau mainkan? Saya mengundang para wanita untuk maju dan melihatnya. Apakah ini cermin perunggu? Ini bisa memantulkan seseorang dengan sangat jernih dan halus. Tidak. Namanya adalah cermin perak. Bahkan cermin perunggu yang paling mahal tidak dapat memantulkan bahkan 1% dari kejernihannya. Ini sungguh menakjubkan. Penampilannya begitu indah. Ini 10.000 kali lebih baik daripada cermin perunggu itu. Itu hanya cermin kecil yang PK. Apa yang patut dibanggakan? Aku juga punya satu di sini. Aku tahu itu ketika aku bertransmigrasi. Aku jelas melihat sebuah ponsel. Bagaimana bisa menghilang kemudian? Jadi orang ini mengambilnya. Barang seperti itu memang bisa mengungkapkan kejutan. Cermin ini memang bisa memantulkan cahaya. Tapi bisakah diproduksi secara massal? Aku. Tidak bisa diproduksi secara massal. Apa yang kau katakan? Duduk. Aku masih akan menunjukkan kepadamu si udik kecil ini pandangan yang baik tentang dunia. Singkirkan tangan kotormu. Pengawal. Bawa ke sini. Para wanita terhormat. Inilah yang disebut gangguan bangsawan. Saya telah menamai yang besar ini. Dan yang kecil ini. Kedua cermin perak ini. Masing-masing Van Hua dan Romeng. Hanya dengan begitu Anda dapat menikmati pengalaman bangsawan. Jika saya bisa mengagumi pakaian indah yang berbeda di depan Van Hua setiap hari, mengagumi pakaian indah yang berbeda, memikirkannya saja sudah membuatku senang. Van Hua ini sungguh terlalu indah. Berapa harganya? Aku ambil semuanya. Van Hua seharga 5.000 liang, terbatas 40 buah. Romeng seharga 500 liang, terbatas 400 buah. Selama persediaan masih ada. Aku mau 10 cermin Roman. 10 cermin Van Hua aku. Aku juga mau. Aku mau 20 juga. Aku mau 30 juga. Aku mau 8. Para wanita silakan bayar.
Selamat tinggal para wanita. Kakak, aku tidak salah lihat. Berapa banyak uang itu? Semua cermin perak sudah habis terjual. Itu 300.000 liang. Rp300.000 liang dibayarkan penuh. Tunggu. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, itu terjual seharga 300.000 liang. Kau ini tidak mungkin. Xiaoxi, ayo kita pergi. Kita kembali ke rumah keluarga Yang. Nona An. Bersama. Aku akan membiarkanmu berpuas diri sebentar dulu. Memangnya kenapa? Dua industri, pilar utama keluarga Yangmu. Semuanya telah kutelan. Aku menolak untuk percaya bahwa kau bisa mengalahkanku. Penunggang kuda di Bumerah Gundik Istana senyum. Tak seorang pun tahu bahwa Leci sedang tiba. Leci Lingan ini benar-benar cukup enak. Kakak gawat, lebih dari selusin toko bubur keluarga yang kita. Semuanya telah disita oleh pihak berwenang. Oh, benarkah? Kalau begitu mari kita makan leci dulu. Sekarang sudah jam berapa? Kau masih sempat-sempatnya makan lesi. Ini pasti ulah keluarga Xiao. Bagaimana dengan Xiao Jianliang? Pertama dia menyita restoran kita. Dan juga rumah pewarna. Untuk menempati peringkat di antara 3 klan pedagang teratas Yuncheng. Sekarang dia berkolusi dengan pihak berwenang lagi untuk memutus sumber kekayaan kita. Benar-benar tidak tahu malu sampai batas ekstrem. Baiklah, kalau begitu kita juga akan membuka rumah pewarna. Bukalah di pusat kota. Kau pergi cari satu. Buka satu di lantai 2. Tapi sekarang keluarga Xiao sedang mengawasi kita dengan penuh ketamakan. Terlebih lagi, kita tidak punya keunggulan kompetitif. Aku takut mereka akan menimbulkan masalah lagi. Jangan khawatir. Kakakmu aku punya cara. Coba lagi. Bagaimana? Bubur gula merah ini manjur kan? Benar. Sakit perutnya. Telah berkurang secara signifikan. Orang yang membuat bubur ini patut mendapat pujian besar. Jauh lebih dari itu. The film was translated and narrated by M. Ini Media. adalah cermin perak yang dia buat di pelelangan oleh para wanita kaya itu. Langsung direbut. Sekarang di kota ini, banyak bangsawan bahkan tidak bisa membelinya jika mereka mau. Karya agung seperti itu pasti dibuat secara ilahi. Orang ini pasti memiliki segudang bakat. Hari ini toko barunya dibuka. Mengapa kita tidak pergi bersama untuk mengamati? Dan sekalian biarkan kamu berkenalan dengannya. Mungkin di masa depan, dia bisa digunakan untuk tujuan kita sendiri. Baiklah. Sekarang semua uang di Puri sudah habis. Aku harap kakak bisa bekerja keras untuk menghidupkan kembali bisnis rumah pewarna keluarga. Tuan muda, ukur aku. Tuan muda, ukur aku. Ukur aku. Jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Satu persatu. Ayo, Ukur aku. Xiaoxi. Cepat datang dan bantu kakak mengukur, ayo. Kakak, awalnya aku pikir kau akan menjalankan bisnis dengan tekun dan tidak lagi menghamburkan kekayaan keluarga. Tapi sekarang tampaknya kau sama sekali tidak menghabiskan uang untuk mendirikan rumah pewarna. Kau hanya berganti lokasi untuk berpesta pora dan menikmati kesenangan. Tunggu aku sebentar. Xiaoxi, ada apa denganmu? Nona N, kakakku bilang dia akan membuka toko pewarna. Dan kemudian aku memberinya semua uang itu. Dia sama sekali tidak membuka toko pewarna apapun. Dia memelihara wanita di luar. Apa yang kamu katakan? Itu kau. Kau. Xuang Yu, kalian berdua saling kenal. Dia adalah orang yang dengannya aku memiliki pertunangan si anak hilang itu. Jeti itu dia. Yang Xiao. Aku ingatkan kau mengaku salah dan bertaubat. Aku tidak menyangka kau menjadi lebih boros lagi. Tindakanmu saat ini. Apa bedanya dengan nyonya rumah bordil? Jenderal Qin, tolong pahami dengan jelas. Saya membuka toko kain, bukan rumah bordil. Gadis-gadis itu adalah karyawanku. Toko kain mana yang mempekerjakan begitu banyak wanita? Yang Xiao, jika itu toko kain. Lalu di mana barang-barangmu? Kau akan tahu sebentar lagi. Tamu-tamuku sudah datang. Xiao Yang, aku diundang olehmu. Dan aku membawa semua bangsawan kelas atas kota ini ke sini. Ini semua untuk menunjukkan dukungan kami padamu. Memang benar, kami sangat menyukai cermin perakmu. Kami harap barang-barang dari toko kainmu juga tidak akan mengecewakan kami. Para wanita harap tenang. Saya menjamin kepuasan Anda. Para nona,
Jangan tertipu oleh omong kosongnya. Kenapa kau lagi? Lalat pengganggu ini. Kau. Hari ini tuan muda ini tidak akan terlibat perang kata-kata denganmu. Yang Xiao, jika kau membuka toko kain, bisakah kau menghasilkan sepotong kain pun? Tuan muda Shou, toko semacam ini di Yunshan tidak akan bertahan 3 hari. Jika menyangkut tekstil, itu tetap harus toko kain milik Shoumu. Anak yang boros, tetaplah anak yang boros. Bagaimana dia tahu cara berbisnis? Di bawah nama keluarga Shouku, ada 3 bengkel dengan masing-masing 100 orang. Mereka dapat menyediakan kebutuhan kain untuk seluruh keluarga bangsawan di kota. Dan bengkelmu, di mana para pekerjanya? Xiaoxi, di mana para pekerja tekstil yang kamu pekerjakan? Pekerja tekstil terampil. Sama sekali tidak ada. Awalnya aku ingin memberitahu kakakku. Tapi dia membuka bisnis terlalu cepat. Itu akan sulit. Toko kain Xiao adalah perusahaan besar dan kuat di Yuncheng. Mereka telah lama memonopoli sumber daya untuk pekerja tekstil. Bersemangat kejayaan cepat dan untung segera. Sombong dan bodoh. Pada dasarnya masih. Orang boros cuma tahu buang kekayaan. Toko saya sama sekali tidak membutuhkan pekerja tekstil. Para nona, dengarkan apa yang dia katakan. Dia bilang membuka toko kain tidak memerlukan pekerja tekstil. Kurasa dia mencoba untuk ketika anak berusia 3 tahun berbohong. Nyonya Wang dan aku sungguh berusaha keras untuk mengumpulkan para sosialita ini. Jika kamu membuat kami kehilangan muka, mulai sekarang di Yuncheng, jangan pernah berpikir untuk berbisnis. Harap tenang Nyonya. Alasan saya memanggil Anda ke sini adalah, pertama untuk membiarkan Anda menyaksikan pembukaan toko kain saya. Kedua, adalah untuk membiarkan Anda melihat toko kain keluarga yang kami. Senjata rahasia. Seseorang bawa ke sini. Apa ini? Nyonya Wang, ini adalah penemuan baru saya. Mesin tenun. Ini dapat menggantikan pekerja dalam memproduksi kain. Tuan muda ini bertanya padamu, mesin tenun yang disebut-sebut ini, berapa biaya untuk membuatnya? Tidak masalah jika saya memberitahu Anda. Satu mesin berharga 100 lian. 100 lian. 100 lian. Itu cukup bagiku untuk mempekerjakan 10 pekerja. Untuk bekerja selama setengah tahun. Mesin tenun yang disebut-sebut milikmu itu, berapa banyak yang bisa dihasilkannya? Mengatakan kau anak yang boros, benar-benar melebih-lebihkan. Kau bilang semua uang sudah habis. Jadi begini cara dihamburkannya. Seharusnya tidak begitu. Orang ini sangat licik. Dia pasti punya trik lain. Kalau begitu saya tanya Anda, 10 pekerja, berapa banyak kain dorang boleh hasil sehari? Setidaknya 10 gulungan kain menurutku. Mesin saya dalam 2 jam dapat menghasilkan 60 potongan kain. Dan siapapun bisa mengoperasikannya. Anda mempekerjakan begitu banyak orang. Apa gunanya? Bukankah mereka semua sedang dihancurkan oleh saya? Sama sekali tidak mungkin. Kau berbohong. Nyonya Li, apakah Anda ingin mencoba? Apakah ini benar-benar sehebat itu? Silakan. Menarik itu. Coba saja seperti ini. Dalam sekejap mata, begitu banyak kain bisa diproduksi. Tekstur kain ini dibandingkan dengan yang dibuat oleh pekerja, 10 kali lebih halus. Tampaknya kalau begitu, dengan mesin tenun ini, tidak akan ada lagi kebutuhan akan pekerja di masa depan. Tidak mungkin. Bahkan jika kau memiliki mesin tenun ini, apa gunanya? Keluarga Shouku memiliki 36 formula pewarna dan telah memonopoli seluruh. Saya tahu Anda akan mengatakan itu. Mari, gadis-gadis, giliran kalian untuk keluar. Tamu-tamu terhormat, apa yang dikenakan gadis-gadis ini adalah produk baru dari toko kami, dan setiap potong dibuat khusus. Nyonya Li, Anda tinggi dan ramping. Kitau ini paling cocok untuk Anda. Warna ini sangat indah. Dibandingkan dengan toko kain Xiao, ini jauh lebih baik. Nyonya Wang, Anda mungil. Mengenakan yang ini akan membuat Anda terlihat lebih bersemangat. Barang-barang yang diwarnai dengan sangat indah seperti ini, sungguh baru pertama kali terlihat. Bagaimana? Saya tidak hanya mengembangkan pewarna baru, tetapi saya juga telah menjadikannya produk jadi. Apakah Anda mengakui kekalahan? Mengaku kalah pantatku. Masing-masing memamerkan dada dan payudara mereka. Memamerkan pesona mereka. Apakah ini toko kain yang kau jalankan? Kau jelas-jelas menjalankan rumah bordil. Suasana yang begitu bejat. Itu benar-benar merusak moral publik. Mengatakan Anda bodoh sungguh. Memberi Anda terlalu banyak pujian.
Siapa yang memberitahu Anda itu? Nampak elok otomatik tak bermoral. Semuanya. Hari ini, saya memiliki wanita-wanita muda ini. Berdiri di sini. Bukan untuk mencari perhatian. Tetapi untuk memberitahu Anda semua. Setiap wanita. Masing-masing dari Anda. Bisa menjadi cantik. Mungkin di rumah. Anda mengurus suami dan membesarkan anak-anak Anda. Mungkin beberapa orang. Sibuk bekerja keras di luar. Tetapi, yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah ini. Anda harus berani. Membebaskan diri dari belenggu tradisi. Dan menjalani diri Anda yang sebenarnya. Bosnya sangat tampan. Aku hampir jatuh cinta padanya. Siapa yang tidak? Pria setampan itu. Bagaimana mungkin seseorang tidak mencintainya? Aku menikah dengan keluarga Lee, melayani suamiku dan membesarkan anak selama bertahun-tahun. Tidak ada yang pernah memberitahuku bahwa aku bisa hidup untuk diriku sendiri. Mengapa? Mataku berkaca-kaca. Apakah ini benar-benar sesuatu yang akan dikatakan oleh anak yang hilang? Dia tampaknya telah menjadi orang yang berbeda. Toko kain keluarga yang saya sama sekali tidak akan The menggunakan film was pandangan picik translated untuk mengkritik and pakaian wanita. narrated by M Media. Siapa bilang menjadi seksi berarti harus tidak bermoral? Beberapa orang memiliki mata kotor. Dan semua yang mereka lihat adalah kotor. Berhenti mengeluh di sini. Apakah yang dia katakan salah? Ya, itu sangat benar. Hanya karena mengucapkan kata-kata ini. Mulai hari ini dan seterusnya, keluarga Liku tidak akan lagi membeli sehelai pun kain dari toko kain Xiao. Nyonya Lee. Keluarga Wangku juga sama. Mulai sekarang kami akan membeli kain dari keluarga Xiao. Won, Keluarga Baiku juga sama. Keluarga Liuku juga sama. Keluarga Zhangku juga sama. aku. Saya berharap Anda bangkrut dengan bahagia. Tuan Muda Shaw? Tuan Muda Shaw? Tuan Muda Shaw? Tuan Muda Shaw? Kakak ini baru 1 hari. Dan kau sudah menghasilkan 1 juta liang. Hanya 1 juta itu saja. Ini. Menurut ini. Habiskan semuanya untuk saya. Kau akhirnya mendapatkan 1 juta liang. Dan kau akan menghabiskannya semua segera. Apa? Menghabiskan 200.000 liang untuk bahan produksi. Apa itu bahan produksi? Habiskan 100.000 liang untuk mengundang sarjana terhebat Yun Cheng. Mau Po Chiao untuk mendukung kita. Kakak dengan tingkat pengeluaran seperti ini, 1 juta liang ini akan habis dalam beberapa hari. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau menemukan celah, kau bisa begitu sombong. Bahkan 1 juta liang masih jauh dari kau memulihkan keluarga yang... Berhenti mengoceh. Hal-hal yang telah saya ajarkan kepada Anda. Kapan pernah gagal? Lakukan saja seperti yang saya katakan. Aku kenal Ma Po Chai ini. Cendekiawan terhebat di Yun Cheng. Dia menganggap uang dan kekuasaan sebagai kotoran. Dia sepenuh hati belajar kitab orang bijak. Dia pasti tidak akan mendukungmu. Benarkah begitu? Sarjana Agung Ma. Sarjana Agung Ma. Mari minum. Ma Po Kai cendekiawan nomor 1. Nonaan jadi kau di sini. Ma Po Chai, mengapa kamu datang? Saya dengar, putra durhaka Yun Cheng yang terkenal membuka toko. Jadi saya pikir saya akan datang melihat tontonan ini. Anda adalah putra durhaka itu. Memang itu saya. Saya sudah lama mendengar ketenaran Sarjana Agung Ma. Mari hari ini, kita harus minum. Maaf, saya tidak minum. Ma Po Chai ini, bukannya dia tidak minum. Hanya saja dia tidak mau dengannya. Minum dengan orang yang dia pandang rendah. Sarjana Agung Ma. Akhir-akhir ini saya sangat bingung. Sebagai sarjana terkemuka Yun Cheng, boleh tak kau jawab soalan aku dan selesai keraguan aku? Itu semua hanyalah gelar kosong. Tuan muda yang silakan sampaikan keraguan Anda. Bagi saya menghasilkan uang sekarang tidak memiliki arti. Adapun saya hanya ingin melakukan sesuatu yang bermakna. Hidup adalah proses pengejaran yang berkelanjutan. Jangan sebab dapat sedikit duit. Uang sebanyak ini. Hanya uang receh. Memang itu hanyalah uang kecil. Akhir-akhir ini moral publik merosot. Semua orang dibutakan duit, nama dan untung. Dibutakan. Saya ingin menggunakan puisi sebagai panji saya. Nak bersihkan amalan korup, dambakan kekayaan dan kuasa. Dan tren tidak sehat lainnya. Dinasti Chu Agung membutuhkan orang seperti Tuan Ma untuk mencerahkan rakyat. Nonaan Anda memuju saya berlebihan. Saya ingin tahu Sarjana Agung Ma. Bagaimana koleksi puisi ini terjual? Tidak terlalu ideal. Akhir-akhir ini hati orang-orang terlalu gelisah. Tidak mampu menenangkan diri dan belajar. Kalau begitu saya akan mendukung Sarjana Agung Ma. Kalau begitu, saya ingin menggunakan ini
emas yang vulgar dan tak tertahankan, untuk mencerahkan saya. Apakah menurut Anda ini layak? Dapat dilakukan. Sangat dapat dilakukan. Mari kalau begitu saya harus mendukung Anda lagi. Ambil ini. Tuan Muda Yang. Sejak saya masuk, saya melihat bahwa Tuan Muda yang luar biasa. Tidak. Pada saat ini teman sejati sulit ditemukan. Saya akan minum ini terlebih dahulu sebagai tanda hormat. The film was translated Bagus. and narrated by M Media. Bagus. 10 hari kemudian. Tuan Muda cepat pikirkan solusi. Mengapa kamu panik? Sekarang seluruh Yuncheon dipenuhi secara luar biasa dengan promosi untuk toko kain yang bisnis toko kain show kami hampir sepenuhnya diambil alih. Apel. Tidak hanya itu. Komandan Wang silakan ambil kursi utama. Yang Xiao juga menghabiskan banyak uang untuk mengakuisisi Menara Zuexiao. Tampaknya dia bertekad untuk merebut kembali apa yang Anda langgar. Dua perusahaan utama keluarga Yang dan mengambil semuanya kembali. Saya tidak menyangka bahwa hanya dalam 10 hari, anak durhaka ini akan tumbuh sedemikian rupa. Jangan khawatir, prefek akan membantu Anda. Langkah kedua dari kebangkitan. Merebut kembali kekayaan keluarga. Selanjutnya, kita akan menjatuhkan restoran keluarga Zhou. Kakak, uang di rumah hilang lagi. Sebanyak 800.000 li yang hilang. Ya, saya membeli sebuah restoran. Itu Menara Zuexiao di tepi sungai. Kamu telah ditipu. Restoran itu selalu memiliki bisnis yang buruk. Itulah mengapa pemiliknya ingin menjualnya. Tidak ada restoran yang tidak menghasilkan uang. Hanya orang yang tidak tahu cara mengelolanya. Tempat itu memiliki lalu lintas pejalan kaki terbanyak dari restoran manapun. Setelah itu, berkembang. Itu bahkan mungkin merangsang klaster bisnis. Yang Xiao, tidak bisakah kamu menghadapi kenyataan? Jika menyangkut restoran, tidak ada seorang pun di seluruh kota yang bisa dibandingkan dengan keluarga Zhou. Koki terkenal mereka semua ada di sana. Apa yang kamu miliki untuk melawan mereka? Kakak, keluarga yang kita baru saja kembali ke jalur yang benar. Dan kau udah buang kekayaan keluarga lagi. Korang berdua takkan paham walaupun aku beritahu. Ketika saatnya tiba, kalian akan tahu. Restoran itu pasti akan meraup keuntungan besar. Oh ya, baru saja aku meneliti beberapa masakan baru. Mari coba. Pelayan, sajikan hidangannya. Kakak, bisakah kau berhenti main-main? The film was translated and Bau apa itu? narrated Harum by sekali. M Media. Aroma ini belum pernah tercium. Nah, makan. Irisan daging yang begitu segar dan harum sebelumnya. Dan tahu ini, segar, harum dan pedas. Meleleh di mulut, terlalu lezat. Sekarang, apakah kalian percaya restoranku bisa berhasil? Masakan modern, sempurna dalam warna, aroma, dan rasa. Beberapa hidangan yang dipilih secara acak adalah mahakarya. Menaklukkan perut kalian mungkin tidak sulit. Lapor Tuan Muda. Gubernur akan datang ke Yuncheon malam ini. Prefek yang dari Yuncheon juga telah memilih Menara Zuexiao untuk resepsi perjamuan. Apa? Gubernur hadir di sini. Prefek yang memilih restoran terbaik. Mengapa dia memilih Menara Zuexiao yang baru dibuka? Ini pasti tipuan keluarga Zhou. Melihat konspirasi itu tidak berhasil, mereka beralih ke skema terbuka. Kudengar gubernur ini sangat pemilih soal makanan. Sekali tukang masak restoran buat hidangan terlalu masin, dan dia menyuruh tangan orang itu dipotong. Kakak, kita tidak mengambil pekerjaan ini. Kekayaan ada dalam bahaya. Karena keluarga Zhou dan Hakim Xiang mendorong kami ke dalam lubang api, maka kita akan mengambil kastangi dari api. Tuan-tuan yang terhormat, Yang Xiao, Hakim telah memuji Anda sepanjang jalan. Mudah dan menjanjikan. Menara Zuexiao yang Anda buka juga merupakan restoran nomor 1 di Yuncheon. Hidangan lezat di sana tak terhitung jumlahnya. Saya gubernur juga datang ke sini tertarik oleh reputasinya. Hakim, Anda terlalu memuji saya. Tuan-tuan mohon tunggu sebentar. Hidangan lezat akan segera disajikan. Anak durhaka bodoh ini. Kematian sudah dekat. Namun dia masih menyombongkan diri. Kakak, ini gawat. Semua orang di dapur belakang sudah kabur. Apa? Aku mencoba meminjam koki dari tempat lain, tetapi mereka semua menolak. Sepertinya semua orang telah mencapai semacam konsensus untuk secara kolektif mengisolasi Menara Zuexiao. Hanya keluarga Zhou yang bisa mengatur konspirasi seperti itu. Tuan Muda Yang, kapan hidangan lezat ini akan disajikan? Jangan membuat gubernur kita menunggu terlalu lama. Kakak,
Hidangan akan segera disajikan. Apa yang harus kita lakukan? Pada titik ini, kita cuma boleh coba hidupkan balik kuda mati. Ayo. Xiaoxi, aku ingin kamu pergi ke pasar dan temukan bahan-bahan ini, cepatlah. Nona An, aku ingin kamu menggunakan sumber daya keluargaan untuk menemukan barang-barang ini, cepatlah. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Bagaimana menara Zhuexiaomu menerima tamu? Bahkan tidak ada satupun pelayan. Kau cuma nak biarkan tetamu terhormat nih menunggu di sini seperti ini. Tuan-tuan yang terhormat, makanan enak layak untuk ditunggu. Namun sebelum itu, aku telah menyiapkan pertunjukan kecil untuk Anda sekalian. Para wanita. Ayo. Gubernur, Hakim. Apakah Anda puas? Puas. Puas. Kami datang ke sini untuk makan. Apa gunanya semua trik ini yang kamu lakukan? Awalnya, aku ingin memberikan hiburan untuk Anda sekalian. Baiklah, jika begitu maka. Adik, karena kita sudah di sini, mari kita lanjutkan sesuai dengan aturan Anda. Baiklah, musik. Tampilkan pertunjukannya. Hanya itu saja. Gubernur, Anda harus sering mengunjungi restoran ini. Ada pertunjukan baru setiap hari. Tidak buruk. Anda benar-benar memahami hati orang tua ini. Ini buruk. Kita tidak boleh membiarkan dia mendapatkan dukungan gubernur lebih jauh lagi. Jangan lupa, apa tujuan kita datang ke sini kali ini. Dimengerti. Ini buruk. Tuan-tuan, dapur menara Zhuexiao benar-benar kosong. Beraninya kamu. Kamu berani menipuku seperti ini dan mengabaikan gubernur. Berapa banyak kepala yang kamu miliki? Untuk kupenggang, Yang Xiao. Sebelum perjamuan, saya memberi Anda instruksi yang sangat jelas. Tampaknya, Anda belum menganggap gubernur. Serius. Saya butuh penjelasan yang masuk akal. Jika tidak Anda mempermainkan gubernur ini. Gubernur, dia benar-benar memperlakukan Anda seperti ini. Ini benar-benar melanggar hukum. Aku cadangkan siasatan menyeluruh sejarah menara Zhuexiao dan larangan permanen atas semua bisnis keluarga yang miliknya untuk dijadikan peringatan bagi yang lain. Gubernur, apa yang dikatakan Xiu Jianliang benar sekali. Pihak berwenang juga akan segera mengambil tindakan. Komandan Wan, hadir Tuan, Anda tahu apa yang harus dilakukan kan? Bawahan kau akan segera siasat masalah nih habis. Gubernur, perjamuan harus dilanjutkan. Silakan pindah ke restoran show. Mengingat situasi saat ini, hanya restoran show dapat The film was dianggap translated restoran terbaik and Yunchen. narrated by M Media. Gubernur, mohon. Hidangannya sudah tiba. Panci yang kamu minta juga sudah ada di sini. Yang Xiao yang kurang ajar. Anda benar-benar menyajikan daging mentah. Apakah Anda bermaksud membuat gubernur makan daging mentah? Gubernur, jangan khawatir. Hari ini aku akan menyiapkan hidangan spesial untuk Anda. Tuan Shang, dia tidak mungkin benar-benar menyiapkan sesuatu kan? Hanya keras kepala. Lihat saja. Dia akan segera menunjukkan warna aslinya. Baunya harum sekali. Gubernur silakan nikmati hidangan Anda.
Harum tapi tidak berminyak. Berminyak tapi tidak memuakkan. Saya tidak pernah membayangkan irisan daging biasa ini bisa dimakan dengan cara seperti itu. Ini benar-benar menakjubkan. Teman muda, apakah hidangan ini kreasi Anda sendiri? Benar aku menyebutnya. Daging panggang arang. Menggunakan panas tinggi arang untuk memasak daging. Itu mempertahankan rasa alami daging. Dipadukan dengan saus cocolan, rasanya bervariasi. Gubernur ini telah makan banyak jenis daging panggang, tetapi belum pernah ada sebelumnya. Daging panggang apapun yang begitu istimewa dan beraroma, seperti yang ada di sini. Rasa setelahnya tak ada habisnya. Bagus, luar biasa. Pengawang, hadiah. Atas nama gubernur ini, buat papan emas bertulis dan hadiahkan menara Zuexiao. Isinya harus berbunyi menara terbaik dari 9 provinsi, sesuai perintah Anda. Terima kasih atas kemurahan hati Anda, Gubernur. Gubernur, Anda sama sekali tidak boleh. Apel, apakah Anda keberatan? Hamba yang rendah hati ini tidak berani. Hanya saja hamba yang rendah hati ini percaya bahwa meskipun daging panggang arang ini baru, tapi itu tidak unik. Sepanjang sejarah, restoran terkenal di seluruh negeri, semuanya memiliki hidangan khas mereka sendiri, seringkali mengubah kebusukan menjadi keajaiban. Daripada sekadar memperbaiki hidangan orang lain. Apa yang Anda katakan ada benarnya. Bagaimana Anda tahu? Aku tidak bisa mengubah kebusukan menjadi keajaiban. Di antara semua hidangan di dunia ini, tidak ada yang tidak bisa aku buat. Oh, benarkah? Jika kamu benar-benar sangat mampu, maka ambil udang karang dari sungai di luar, siapkan mereka sebagai makanan, dan biarkan semua orang mencicipinya. Apakah kamu berani? Udang karang itu jelek, buah secara alami, dan pasti mengandung racun yang kuat. Bagaimana mungkin mereka bisa dimakan? Saya pernah disengat oleh makhluk aneh itu. Sekarang setiap kali saya melihatnya, saya menjaga jarak. Saya jelas tidak ingin memakan benda itu. Udang karang. Mungkinkah? Kakak, ini udang karang. Hati-hati jangan sampai terluka oleh capitnya. Jadi ini monster yang Anda bicarakan. Astaga. Ini adalah raja makanan ringan larut malam. Ronde ini surga membantuku. Tuan Muda Slow, bagaimana kalau kita bertaruh? Jika aku menang, Anda akan mengalihkan semua restoran Anda kepadaku. Baiklah, saya setuju. Namun makanan yang kamu siapkan harus dicicipi dengan sukarela oleh para pejabat. Jika tidak, rumah leluhur keluarga Yang dan bengkel kain, semuanya akan menjadi milikku. Kakak, jangan termakan provokasinya. Yang Xiao, tidak ada yang akan memakan udang karang ini. Tenanglah. Jika aku bilang bisa dilakukan itu, bisa dilakukan. Apa yang perlu ditakutkan darinya untuk memulihkan bisnis keluarga hari ini? Hari ini tuan muda ini akan melihatmu mati. Tuan-tuan yang terhormat, mohon tunggu sebentar. Udang karang pedas sudah tiba. Kalian berdua coba sedikit. Ini sangat lezat. Makan. Jika tidak ada dari kita yang bersedia, maka tidak ada orang lain yang mau membantunya. Berhenti berpura-pura. Tidak ada seorang pun di sini yang mengikuti sandiwaramu. Bagaimana rasanya? Ini terlalu lezat. Satu lagi. Baunya memang enak. Gubernur Anda juga harus mencoba sedikit. Bagus. Gubernur yang setia ini juga akan ikut mencicipi. Luar biasa. Saya belum pernah makan hidangan lezat seperti itu. Jika bahkan gubernur tidak takut, apa yang harus kita takuti? Aromanya memang menggoda. Kalau begitu pejabat ini juga akan ikut mencicipi. Saya tidak bisa menahan diri. Masih ada lagi di dapur. Makanlah perlahan. Tuan Shang, Zhang. Rasanya dapat diterima. Tuan Muda Slow. Mereka yang mendukung hidangan saya
Sudah melebihi 90%. Bukankah seharusnya restoran ini dipindah tangankan kepada saya? Tidak, sama sekali tidak. Ini adalah fondasi keluarga Shouku. Mencoba melarikan diri. Cepat kembali dan perban lukamu. Pelan-pelan. Minum. Minum lagi. Semua orang sudah pergi. Minum kepalamu. Ayo. Minum. Awalnya aku mengira dia adalah anak yang boros. Tetapi siapa sangka, kekayaan keluarga dia bertambah walaupun dia bazirkan. Aku tidak melihat apa-apa. Kalian semua lanjutkan. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Kembalilah. Sangat panas. Sangat panas. The Otot film was perutmu sangat keras dan translated kencang. and narrated by M Media. Bagian tersulit tidak ada di sini. Melapor kepada Tuan Muda. Dupa afrodisiak sudah mulai beraksi. Bagus. Hari ini anak durhaka terkutuk ini. Aku secara pribadi akan mencincangnya menjadi 100 bagian untuk meredakan kebencian di hatiku. Tapi Tuan Muda, pada hari pertama pembukaan Menara Zlexiao, jika terjadi kematian, orang lain akan mudah curiga. Keluarga Shou kita, apa yang perlu ditakutkan? Gunakan otak babimu untuk berpikir. Jika tidak ada instruksi Hakim Shang, apakah aku berani melakukan ini? Pergi. Yang Xiao. Apa gunanya bakatmu tidak peduli seberapa hebat di hadapan kekuatan bela diri absolut? Kamu tetap bukan tandingan. Dulu kekuatan misterius. Diam-diam membantu keluarga Shouku dan membunuh ayahmu. Hari ini, kamu juga tidak bisa lepas dari nasib ini. Ketika kamu sampai di sana, jangan membenciku. Jangan bergerak, pisauku ini sangat tajam. Aku jelas-jelas melepaskan asap afrodisiak. Mengapa kamu sama sekali tidak terpengaruh? Mau tahu? Kalau begitu katakan padaku, mengapa Hakim Shang mengirimmu untuk membunuhku? Dan juga saat itu, kebenaran di balik kehancuran keluarga Yang. Aku punya seseorang yang mendukungku. Kamu anak durhaka. Aku tidak percaya kamu berani menyentuhku. Jika kamu terus keras kepala, lain kali, bukan tanganmu yang akan terpotong. Kamu, jangan gelisah dulu. Aku akan memberitahumu. Segala sesuatu tentang restoran itu diatur oleh Hakim Shang secara pribadi. Dendam apa yang dia miliki terhadapmu, aku juga tidak tahu. Kekuatan misterius di belakangmu. Sebenarnya siapa mereka? Pada saat itu, mereka hanya mengatakan mereka di sini untuk membantu dan tidak mengungkapkan identitas mereka. Kakak yang mohon berbelas kasih dan ampuni aku. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah lagi menentangmu. Aku bersumpah. Baiklah. Pergi sana. Terima kasih. Terima kasih. Kamu tidak ada etika bela diri. Belajar darimu. Kamu membunuhnya. Dia akan membunuhku. Jadi aku tidak boleh membunuhnya. Nona An. Selanjutnya adalah konfrontasi antara aku dan Prefek Shang. Sebaiknya kamu menjauh. Aku sudah menjadi wanitamu.
Bagaimana aku bisa menjauh? Hi Shuang Yu, Qin yang menyambut Yang Mulia. tidak perlu formalitas. Yang Xiao, apa yang dilakukan orang tak berguna ini di sini? Apa sih tak berguna? Tuan muda ini sekarang adalah orang terkaya di Yuncheng. Apel. Dulu kalian semua meremehkan kakakku. Sekarang Anda menyesalinya bukan? Baiklah Xiaoxi, biarkan dia selesai berbicara dulu. Yang Mulia, bangsa barbar selatan itu belum mundur, tetapi telah menyerang lagi. Pasukan strategi ilahi kita terpaksa kembali ke perbatasan untuk terlibat dalam pertempuran. Kali ini pasukan kita menderita kekalahan telak. Apa yang terjadi? Kami awalnya mengira mereka hanya tidak mau menyerah dan sedang menyelidiki lagi. Awalnya, kami tidak terlalu memperhatikan. Baru kemudian, kami menemukan bahwa kemenangan awal hanyalah sebuah kado. Pada saat pasukan strategi ilahi kita buru-buru kembali ke perbatasan, kami tertangkap basah dan tidak siap. Seluruh pasukan kita menderita kekalahan telak. Tampaknya bangsa barbar selatan ini telah merencanakan sejak lama. Yang Mulia, hamba kembali kali ini. Asalnya nak minta bantuan tentara dari kerajaan. Karena Yang Mulia ada di sini, hamba dengan rendah hati memohon agar Yang Mulia mengirimkan beberapa pasukan untuk bala bantuan. Saya datang ke sini kali ini untuk menyelidiki masalah korupsi. Saya tidak membawa banyak pasukan. Ini, apa yang bisa dilakukan mengenai hal ini? Jika pasukan strategi ilahi gagal menahan bangsa barbar selatan itu, dorang boleh tembus pertahanan air celah sempadan dan langsung menuju Yuncheng. Kalau begitu, bukankah rakyat jelata akan menderita? Saya dengar bangsa barbar selatan pada dasarnya haus darah. Jika mereka benar-benar berhasil menembus celah perbatasan, konsekuensinya tidak terbayangkan. Saya tidak menyangka situasinya menjadi begitu serius. Ya, Yang Mulia, mohon lihatlah perbandingan senjata antara kedua belah pihak kita, dan Anda akan mengerti, pasukan strategi ilahi takkan tahan lama lagi. Yang Mulia mohon lihat, ini adalah perbandingan senjata antara kedua belah pihak kita. Mereka menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk menempa bilah besi yang sangat keras. Bukan karena mereka terlalu tangguh, tetapi Anda yang terlalu lemah. Apa maksudmu? Orang barbar selatan ini benar-benar bisa menempa baja sebagus ini. Pantas saja mereka bisa menang. Lihatlah senjatamu itu hanyalah sampah. Beraninya kau? Kau pemboros tak berguna. Hak apa yang kau miliki untuk mengatakan hal seperti itu? Saya perlu mengoreksi Anda tentang sesuatu. Kakak saya bukan lagi anak hilang. Baiklah. Bahkan jika dia bukan anak yang hilang, apakah kau mengerti strategi dan taktik militer? Dia hanyalah seorang pedagang kelas rendah. Hak apa yang kau miliki di sini? Mengkritik. Jika Anda begitu mampu, pergilah. Cukup Qin Yang, Anda sudah keterlaluan. Baiklah, jika aku pergi, aku pergi. Yang Mulia, saya meminta untuk pergi ke medan perang. Yang Mulia, ini sama sekali tidak boleh. Dia hanyalah orang tak berguna yang tak berdaya. Cukup. Apakah Yang Xiao adalah orang yang tidak berguna? Putri ini tentu tahu. Masalah ini sudah diselesaikan. Ya, Yang Xiao, Anda harus sepenuhnya mewakili kehendak putri ini dan lanjutkan ke medan perang tanpa penundaan lebih lanjut. Berangkat segera. Sesuai perintah Anda Yang Mulia, saya pasti tidak akan membiarkan Yang Mulia kecewa. Yang Mulia Putri, kakak saya tidak mengerti apapun tentang strategi dan taktik militer. Anda tidak bisa memanjakannya. Apakah kamu tahu mengapa saudaramu bersikeras untuk pergi kali ini? Mengapa dia ingin pergi ke ibu kota untuk menyelidiki kebenaran di balik kematian ayahmu? Hanya dengan meraih jasa militer yang gemilang, barulah dia bisa berhubungan dengan tokoh penting itu. Ini, Aku tahu aku tampan. Tetapi Anda tidak perlu terus menatapku kan. Anda terlalu memikirkannya. Saya tidak menyangka anak hilang yang terkenal itu bisa mencapai hasil yang begitu luar biasa dalam waktu yang begitu singkat. Itu semua karena kalian berdua bersaudara yang memaksaku. Anda, saya tidak sudi berdebat dengan Anda. Kita sudah tiba di kamp militer. Saya akan membawa Anda menemui saudara perempuan saya. Qin Suang Iwe, jadi Anda akhirnya membutuhkanku. Kakak saya membawa bala bantuan kembali. Ini pasti komandan. Jenderal Su, Pasukan yang dikirim oleh Yun Cheng Kan. Kami sudah menunggu Anda datang untuk menyelesaikan krisis mendesak ini. Berapa banyak pasukan yang Anda bawa kali ini? Lin Xiaotian Putra Perdana Menteri. 300.000. Itu luar biasa. 30.000. Itu juga tampaknya masuk akal. Jenderal Zhu berhentilah menebak. Orang ini hanya membawa 30 orang. Dan mereka semut adalah pengrajin. Apel, 30 pengrajin. Omong kosong. Aku menyuruhmu kembali dan mencari bala bantuan, bukan untuk membawanya ke sini, untuk bercanda denganku. Kakak, bahwa prefeks yang dari Yunshan
menggelapkan hampir 10 juta liang. Dia dibunuh oleh Putri Hanyang yang sedang dalam tur inspeksi pribadi. Orang ini dikirimkan kepada saya oleh Putri Hanyang. Apa dibunuh? Saya hanya terkejut bahwa seorang prefek belaka bisa menggelapkan jumlah sebesar itu. Pengawal, bawa seekor kuda. Kirim dia kembali ke Yoncheng. Tanpaku, Anda tidak akan menang. Pasukan Sains kita sudah terjebak. Namun Anda masih berani berbicara begitu lancar di sini. Yang Xiao, jangan berpikir bahwa kau, dalam ranah bisnis, telah mencapai sedikit kesuksesan. Dan kemudian berpikir kau bisa melakukan apa saja. Perang sama sekali bukan permainan anak-anak. Itu bukan sesuatu yang bisa kau campuri. Yang Xiao, ternyata Anda adalah orang dari Yoncheng itu. Si tidak berguna yang bodoh. Saya katakan, bagaimana Anda bisa berakhir di sini? Jujur saja kepada semua orang, dia pernah menjadi tunanganku. Namun itu hanyalah pertunangan yang diatur oleh tetua kami. Dan kami sudah lama membatalkan pertunangan itu. Saya mengerti. Pasti si tidak berguna ini tidak mau melepaskan Jenderal Qin, sosok berpengaruh ini, yang secara khusus menggunakan kesempatan ini untuk datang dan mendekat. Orang tua ini ingin melihat Anda si tidak berguna ini. Kemampuan apa yang Anda miliki untuk membalikan keadaan? Bukankah itu hanya senjata orang barbar selatan? Aku bisa menempa sejenis senjata 10 kali lebih keras dari milik mereka. Ini adalah kamp militer, dan tidak akan mentolerir orang tidak berguna seperti Anda. Mengoceh omong kosong di sini. Sungguh sombong. Aku belum pernah melihat senjata yang lebih keras daripada milik barbar selatan, atau senjata besi yang lebih tangguh. Pasukan Chu Agung kita sama sekali tidak berdaya melawannya. Bahkan pedang pusaka Gang Surgawi milik orang tua ini memiliki beberapa goresan karenanya. Anda benar-benar memadamkan ambisi Anda sendiri dan meningkatkan gengsi orang lain. Mereka hanya menambahkan sedikit bubuk logam pada senjata besi mereka. Bisakah mereka dibandingkan dengan baja yang kutempa? Apa itu baja? Itu adalah sejenis barang besi, puluhan kali lebih keras daripada besi. Selama ribuan tahun, senjata terkeras di benua ini adalah perkakas besi. Bagaimana mungkin ada sesuatu puluhan kali lebih keras daripada besi? Apakah kau menganggap semua orang yang hadir sebagai orang bodoh? Baiklah, Anda tidak percaya padaku kan? Kalau begitu bagaimana kalau kita bertaruh? Taruhannya adalah 5 juta liang. Anda Berani? baiklah. Aku akan bertaruh denganmu. Kami melakukan perjalanan jauh dari selatan ke utara, dan terus turun. 2 Shichen ini telah berlalu. Hari sudah gelap. Orang ini mungkin tidak bisa menempanya, bukan? Hanya seorang tak berguna yang sombong. Hari ini, biarkan dia merasakan pelajaran yang setimpal. Kalau begitu aku ingin merasakan. Seperti apa rasanya itu? Tuan-tuan sekalian, datang dan tebas aku. Jika Anda bisa membuat bahkan satu goresan pun pada baju besi baja milikku ini, dan membuat sayatan, maka aku kalah. Yang Xiao, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu gila? Aku hanya ingin mereka melihat betapa kerasnya baja milikku yang Xuang Yu, apakah kau dengar itu? Dia menyuruhku untuk memenggalnya. Tuan Muda Lin, apakah Anda belum makan? Bajingan. Tuan Muda Lin, apakah Anda bahkan bisa melakukannya? Benda apa sebenarnya ini? Setelah begitu banyak tebasan, baju besi itu sama sekali tidak terluka. Jika ini ada di medan perang, berapa banyak nyawa prajurit yang bisa dilindunginya? Tuan Muda Lin, sekarang Anda tahu betapa kerasnya baju zirah bajaku. Sebenarnya kan? Aku udah pimpin tentara bertahun-tahun, tetapi saya belum pernah melihat sirah sekeras itu. Sungguh menakjubkan. Segera mulai produksi. Kita harus mengambil inisiatif untuk menyerang para barbar selatan itu, menangkap mereka dalam keadaan lengah. 3 hari kemudian, Kakak semuanya, aku punya kabar baik. Dengan senjata baja kita berhasil memukul mundur para barbar selatan dan meraih kemenangan besar di perbatasan. Benarkah? Itu luar biasa. Orang Gasar Selatan terkejut serangan kita. Benar-benar kebingungan. Senjata kebanggaan mereka di hadapan pedang baja dan baju besi baja kita sama sekali tidak berarti. sudah kubilang sejak lama, peralatan besi kami puluhan kali lebih keras. Anda tidak percaya padaku. Macam mana sekarang kau tarik balik cakap kau? Tuan Muda Lin, ingat 5 juta liang milikku. Namun kita sekarang menghadapi masalah baru. Wilayah perbatasan berbahaya dan transportasi makanan terhambat. Jika pasokan makanan tidak diisi ulang, para prajurit, aku risau dorang tak boleh ayun pedang besi. Dan justru para barbar selatan ini sedang menjaga jalur transportasi penting untuk biji-bijian ini. Mereka sama sekali tidak akan melewatkan kesempatan ini untuk melakukan penyergapan. Kalau begitu mari kita ambil jalan memutar. Jika kita mengambil jalan memutar, itu akan memakan waktu 3 kali lebih lama. Kita tidak bisa menunggu. Kakak, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Mengapa Anda menatapku? Yang Xiao, apakah kamu punya ide bagus? Ya aku mau. Benarkah? Beri aku keuntungannya dulu. Kalian ini sungguh serakah tak terpuaskan.
maka kalian semua bisa menunggu untuk kelaparan. Bagaimanapun makanan yang kubawa, cukup untukku. Apa yang kamu inginkan? Jenderal Qin, mari kita bicara di luar. Aku hanya akan berbicara dengan Jenderal Qin sendirian. Bicaralah apa yang kamu inginkan. Aku tidak ingin uang. Aku ingin surat komitmen. Komitmen bahwa setelah pertempuran ini dimenangkan, penghargaan akan menjadi milikku. Kamu ingin pujian. Tepatnya penghargaan ini adalah hakku. Baiklah, saya setuju. Kalau begitu siapkan untukku belerang dan sendawa. Dan juga beberapa serbuk gergaji. Dimengerti. Yang Xiao, apa yang kamu lakukan dengan petasan kecil ini? Apakah kau sudah gila? Apakah kau memperlakukan kami seperti anak-anak? Anda akan segera tahu. Kau pemboros pengecut. Petasan kecil ini ternyata memiliki kekuatan yang begitu besar. Ini disebut bahan peledak. Aku telah memperkuat kekuatannya, memperbesarnya puluhan kali, dan itu bisa meledakkan bagian gunung. Kemudian pasukan logistik bisa lewat langsung. Mereka bisa mencapai Kampilitor besok. Yang Xiao, kemampuan ajaibmu ini, dari mana tepatnya kamu mempelajarinya? Ini mungkin hanya bakat. Sepertinya itu sejak hari Anda memutuskan pertunangan kita, bahwa mereka mulai bangkit. Lapor. Laporan perang telah tiba dari perbatasan. Pasukan kita telah meraih. Kakak saya benar-benar menjadi kontributor terbesar bagi kemenangan. Aku tahu dia bisa melakukannya. Enlan, siapkan arak dan hidangan. Aku ingin mengadakan jamuan penyambutan untuk mereka. Baik putri, bagus kakak saya akhirnya kembali. Saya sangat merindukannya. Lapor. Yang Mulia Putri, Jenderal Qi dan tentara dah balik menang. Cepat bawa mereka masuk. Salam The yang film mulia was putri. translated Salam yang mulia and putri. narrated Salam by yang mulia N putri. Media. Semua jenderal dan prajurit silakan berdiri. Seharusnya aku yang berterima kasih kepada kalian. Kali ini kalian meraih kemenangan besar, berhasil memukul mundur bangsa barbar selatan, dan melindungi martabat Chu Agung kita. Jasa-jasa seperti itu akan dikenang sepanjang masa. Yang Mulia Putri, inilah yang seharusnya kami, sebagai rakyat Chu Agung lakukan. Ini memang yang seharusnya Anda lakukan, tapi sepertinya Anda tidak berbuat banyak kan? Semua penghargaan adalah milik Jenderal Qin dan aku. Yang Xiao, Paduka. Dalam kemenangan besar ini, Yang Xiao memang memegang jasa utama. Aku melihatnya di surat. Yang Xiao, jasa-jasamu tak tertandingi. Ikutlah bersama putri ini ke ibu kota. Terima kasih Yang Mulia Putri. Namun, hamba Anda masih memiliki satu urusan yang belum selesai. Tuan Muda Lim, kita sudah kembali ke kota. Janji Anda, bukankah seharusnya dipenuhi sekarang? Apa? Putra Perdana Menteri yang bermartabat. Apakah Anda akan menarik kembali kata-kata Anda? baiklah, aku akan memberikannya. Itu hanya 5 juta liang bukan? Sungguh seorang pria sejati. Yang Mulia Putri, aku ada urusan yang harus diselesaikan, jadi aku akan permisi dulu. Ayo pergi, kita harus berkemas dan menuju ke ibu kota. Tahukah kamu apa yang orang-orang di luar katakan tentangmu? Basir 7/10 kekayaan keluarga kau untuk dijadikan dana militer. Apakah mereka memanggilku putra terboros utama Chu Agung? Bagaimana mungkin? Semua orang bilang kamu adalah pahlawan besar yang dikirim surga bagi Chu Agung kita. Menempa tungku besi mengangkut perbekalan. Letupkan jalan gunung, kalahkan tentara tak terkira. Keberanian tak tertandingi. Luar biasa dalam strategi. Kakak Anda luar biasa. Bersikaplah biasa saja. Jika bukan karena negara dan tanahnya dalam bahaya, aku tidak akan membantu si balok es itu membereskan kekacauan ini. Kamu berani memanggilku bongkahan es? Tidak benar. Anda bahkan tidak bisa tersenyum. Kamu. Ambil ini. Apa ini? Jimat strategi ilahi. Melihat token ini, sama seperti melihat diriku yang sebenarnya. Seluruh pasukan strategi ilahi berada di bawah perintahmu. Kakakku ingin kau menjadi ahli strateginya, dan meminta dekret kekaisaran dari Baginda. Nak anugerahkan Jenderal Agung Strategi Ilahi Katkal. Ini setara dengan Dewa Perang kedua Chu Agung. Kau di atas 10.000 jenderal lain. Menjadi Dewa Perang Anda akan kaya dan berkuasa. Kakak Anda akan membawa kejayaan bagi leluhur kita. Tak terhitung orang akan berjuang mati-matian, hanya untuk mencapai posisi ini. Kau seharusnya diam-diam merasa senang. Aku tidak tertarik. Apa? Jika ini karena peristiwa masa lalu, saya minta maaf. Tolong pertimbangkan betul ambil peranan Dewa Perang.
Aku bahkan tidak akan mengambil posisi dewa perang nomor 1 di dunia. Jadi mengapa aku harus menjadi yang kedua? Kamu, Aku memberimu sedikit rasa hormat, dan kau benar-benar menganggap dirimu tak terkalahkan. Kakakku memimpin pasukan strategi ilahi, meraih jasa berulang kali. Itulah mengapa dia memegang statusnya saat ini. Kau ingat boleh dapat hormat macam itu dengan satu pertempuran. Kau tidak pantas. Bagus sekali. Namun itu masih sedikit terlalu halus. Meskipun ada beberapa trik cerdas, pada akhirnya, dia hanyalah seorang pedagang. Aku mengandalkan kekuatanku sendiri. Nak lindungi pasukan strategi ilahi dan kalahkan sejuta orang dasar. Kau orang tak guna bergantung kat bapak dia. Mengapa Anda mengucapkan kata-kata seperti itu? Kau telah berulang kali tidak sopan. Apakah kau bosan hidup? dia bukanlah seseorang yang bisa kamu sentuh. Kau benar-benar melindunginya. Terlepas, apakah dia setuju atau tidak. Dia adalah dewa perang dari pasukan strategi ilahi. Aku sudah menghadap kaisar dan mengatur kontrak pernikahan denganmu. Kau benar-benar mengarahkan badan ke calon suamimu demi orang luar. Saya tidak akan menikahimu. Ayahku adalah kepala semua pejabat. Dengan kekuasaan dan pengaruh, aliansi pernikahan kita pasti akan menjadikan kita keluarga bangsawan terkemuka di Chu Agung. Mengapa kau tidak mau? Ini adalah pasangan yang baik, kakak. Mungkinkah Anda benar-benar menyukai pemuda ini? Dia adalah anak hilang, tanpa kekuasaan atau pengaruh. Apa yang Anda lihat darinya? Jangan bicara omong kosong. Saya tidak. Berdasarkan dekret kekaisaran, pernikahan ini adalah maklumat kekaisaran. Apakah Anda berani menentang maklumat kekaisaran? Tunggu saja untuk menikahiku. Shuang Yu, apakah kamu benar-benar akan menikahi bajingan ini? Jika saya harus menikah, saya akan memaksakan masalah ini dengan kematian saya. Mengapa harus The film bersusah was payah, saudari? translated Mati akan and sia-sia. narrated by M. Menentang Media. maklumat kekaisaran hanya akan melibatkan nyawa seluruh klan kita. Lalu apa yang kamu sarankan untuk kita lakukan? Besok di istana, aku secara pribadi akan meminta pernikahan dari Baginda. Aku tidak benar-benar melamar. Aku membantunya melarikan diri dari kesulitan ini. Bagaimanapun selama waktu itu, si balok es ini juga banyak membantuku. Apapun yang kamu lakukan, aku akan mendukungmu. Namun sebelum itu, Anda harus terlebih dahulu menyetujui satu syarat dariku. Baiklah, sebutkan syaratmu. Pertempuran ini adalah kemenangan besar. Saya sangat senang melapor kepada Baginda. Kontribusi yang Xiao sangat diperlukan. Dia harus diberi hadiah besar. Menurut pendapat hamba yang rendah ini, kejahatan yang Xiao tidak termaafkan. Dia seharusnya tidak diberi hadiah. Dia harus dihukum berat. Memfitnah orang lain dengan tuduhan tak berdasar. Jasa-jasa yang Xiao. Seluruh pasukan strategi ilahi. Semua orang telah menyaksikan bagaimana dia bisa dikatakan bersalah. Yang Xiao diam-diam menimbun teknologi tungku peleburan besi, tetapi tidak mengungkapkannya sebelumnya. Selain itu, yang Xiao sangat kaya. Siapa tahu dia tidak diam-diam menimbun senjata dengan niat buruk. Kata-kata Tuan Lin masuk akal. Jika Yang Xiao tidak sengaja menyembunyikannya, itu tidak akan menunda urusan militer. Buat tentara tak terkira mati tragis kat medan perang. Yang Xiao bahkan, jika kamu mati 10.000 kali, itu tidak akan cukup untuk menebus kejahatanmu. Putri, mengapa Anda tertawa? Yang Xiao sudah menyuruhku pergi dan menyelidiki kediamannya. Dia tidak merekrut prajurit maupun memiliki senjata. Dia bahkan mewariskan teknologi inti kepadaku. Kejahatan apa yang telah dia lakukan? Apel, Dengan trik picik Anda masih ingin menanam sesuatu di kediamanku. aku tidak melakukannya. Anda memfitnahku. Tidak mampu mencapai keberhasilan, namun mahir dalam kegagalan. Lin Xiantai Perdana Menteri. Saya Perdana Menteri ingin menggunakan kesempatan ini untuk menekan pasukan strategi ilahi dan melenyapkan Yang Xiao. Namun Anda telah mengacaukan segalanya. Karena itu adalah kesalahpahaman. Mari kita beri hadiah kepada mereka yang berjasa. Menteri Yang, hadiah apa yang Anda inginkan? Baginda. Hamba nak mohon Baginda pimpin nikah hamba. Dengan siapa Anda ingin bertunangan? Jenderal Changlan. Qin Shuang Yu. Lancang. Anda benar-benar berani. Baginda telah menjodohkan Jenderal Qin denganku. Kau minta Baginda langgar janji dia secara terbuka. Anda hanya seorang pedagang kelas terendah. Diizinkan masuk ke istana untuk menerima hadiah. Sudah merupakan anugerah yang sangat besar. Beraninya Anda begitu tidak tahu berterima kasih. Menyinggung putra Perdana Menteri. Mengabaikan kehendak kekaisaran. Dan tidak menghormati Jenderal Changlan. Kejahatan Anda pantas dihukum mati. Aku sekuat itu. Hanya dengan satu kalimat. Anda telah menuduhku dengan kejahatan yang begitu berat. Kejahatan. Lancang. Di istana kekaisaran, bagaimana kekanak-kanakan seperti itu bisa ditoleransi? Menteri yang saya mengakui jasa Anda. Saya akan memberi Anda kesempatan lain. Hamba yang rendah hati ini ingin menikahi Qin Shuang Yu. Aku memohon Baginda untuk memimpin pernikahanku. Pemuda bodoh, beraninya Anda menentang kehendak kekaisaran. Tidak begitu. Qin Shuang Yu dan aku sudah memiliki pertunangan.
Kami hanya memenuhi janji kami. Saya sudah lama mendengar Qin Shuangyu memutuskan pertunangan dengan Anda. Pertunangan Anda sudah lama tidak berlaku. Ini menipu kaisar. Itu sudah menyebar luas di kalangan rakyat jelata. Jenderal Shanglan membenci Anda sebagai orang yang tidak berguna. Secara terbuka memutuskan pertunangan. Namun Anda masih memegang kontrak pernikahan. Apakah Anda benar-benar berpikir Yang Mulia Putri Sulung dan kami semuanya bodoh? Menteri Yang, Anda perlu memberi kami penjelasan. Baginda, hamba memang batalkan tunang dengan Qin Shuangyu. Namun hamba tidak setuju pada saat itu. Sebaliknya hamba membuat janji padanya. Selama hamba memperbaiki diri, dia akan menikahi hamba. Apakah ini benar? Itu memang benar, menurut pendapat rendah putra Anda. Karena kedua individu ini sama-sama menyukai Jenderal Qin, mengapa tidak mengadakan penilaian? Yang Mulia Putri bermaksud, siapapun yang lulus akan dapat menikahi Jenderal Qin. Tepat sekali. Jenderal Qin, bagaimana menurut Anda? Hamba Anda setuju. Bagus. Pernikahan Jenderal Qin juga merupakan urusan besar. Tidak boleh ada kesalahan. Maka soal ujian akan ditetapkan setelah sidang pagi. Kame dan Permaisuri sama-sama susun soalan tuh. Itu luar biasa. Dengan cara ini, kami juga bisa melihat niat sebenarnya putra kami mencari masalah sendiri. Jika Anda bisa lulus, saya akan membiarkan Anda menginjak-injak saya. Jadi bagaimana jika Anda menikahi Qin Shuangyu? Anda sendiri yang mengatakan itu. Ayahanda Kaisar hadiah untuk Yang Xiao. Bagaimana menurutmu? Anugerahkan Yang Xiao gelar Viscount tingkat pertama. Hadiah 1000 liang emas. Sebuah rumah besar. Terima kasih atas kemurahan hati. Kan dirimu dalam bahaya. Hamba telah mendiskusikannya dengan putri sebelumnya. Ini disebut berani karena hamba punya dukungan. Kalau begitu saya akan menikahimu atau dia. Tetap tidak ada jalan keluar dari situasi ini. Nikahi hamba, Anda hanya akan menjadi istri nominal. Jika Anda tidak ingin melakukan hal lain, hamba tidak akan memaksa Anda. Hentikan. Tuan Muda Lin, apalagi yang ada? Apakah Anda berpikir dengan cara ini, Anda tidak perlu menikahiku? Apalagi? Naif, pada hari pernikahan akbar kita, saya akan mengambil bocah ini, seluruh keluarganya, dan membantai mereka, untuk merayakan pernikahan kita. Apakah keluarga hamba memiliki dendam terhadap Anda? Tidak juga. Tetapi mantan kekasihmu Anlan, dan adikmu Yang Si. Aku akan mengurus mereka untukmu. Oh benar, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Aku akan membuat mereka bertiga melayaniku dengan baik. Apakah Anda sudah bangun dari mimpi Anda? Kamu berani memukulku. Apa salahnya hamba memukul Anda? Anda melihatnya. Tunggu saja. Aku pasti akan menghancurkan wajahmu. Keluarga Lin memegang status dan kekuasaan tinggi. Putera tunjuk 3 poin hormat kat dorang. Saya belum pernah melihat siapapun menamparnya. Dan 2 kali pula. Menghina keluarga hamba. Apakah itu yang Anda sebut hukuman ringan? Namun, Anda terlihat cukup baik saat tersenyum. Anda harus lebih sering tersenyum di masa depan. Kau tak takut dia datang cari nak settle masalah? Keluarga Lin pun ada guru mengetuai. Bahkan saya bukan tandingannya. Bertarung sekarang. Siapa yang masih menggunakan seni bela diri tangan kosong? Lalu, apa yang kita lihat? Anda akan tahu ketika saatnya tiba. Akhir-akhir ini kamu dan Yang Xiao sudah sangat akrab. Ayahanda Kaisar Yang Xiao terpelajar dan berpengetahuan luas, cerdas dan lucu. Aku sangat menikmati percakapan dengannya. Dia memang pantas menjadi putra tuan tua yang dalam bisnis. Dia memiliki banyak sikap tuan tua yang. Ini petanda baik dihantar surga kacu agung kita. Kalau tidak, hanya karena pembangkangannya diolah, aku tidak akan mengampuninya. Terima kasih atas kemurahan hati Anda, Ayahanda Kaisar. Melapor kepada Baginda. Mereka bertiga sudah tiba. Dia mengumumkan. Panggil. Kami hamba kau sampaikan hormat kat. Kami hamba kau sampaikan hormat kat. Kami hamba kau sampaikan hormat kat. Yang Mulia Raja dan Ibu Suri. Baginda dan Ibu Suri. Baginda dan Ibu Suri. Aku sudah mendengar tentang masalahmu. Kali ini aku sendiri yang akan menetapkan tantangannya. Kau bocah. Kamu tidak akan pernah tahu sampai kamu mati bahwa Permaisuri sebenarnya salah satu dari kita dari keluarga Lin. Tunggu. Apel, apakah kamu berniat menarik kembali perkataanmu? Atau mungkin menyerah secara sukarela? Hamba ingin menambahkan hadiah. 30.000 emas. Yang Xiao, apakah kamu marah? Kamu bahkan tidak tahu soal ujiannya. Namun kamu berani menaikkan taruhan. Tidak masalah.
Seorang pria yang mencari istri harus percaya diri. Terlepas dari penilaiannya, hamba yakin hamba bisa menyelesaikannya. Aku juga punya keyakinan. Kalau begitu ini adalah taruhan. Aku meminta Baginda untuk menjadi saksi. Aku mengizinkannya. Umumkan aturannya. Ini sangat sederhana. Akhir-akhir ini The aku film was mengalami translated sakit punggung. and narrated Seorang by suami M. Media. harus meringankan istrinya, kekhawatiran dan kesulitan istrinya dengan tepat. Siapapun di antara kalian yang bisa membuat sakit punggungku mereda, akan lulus. Ibu Suri. Ini mungkin tidak pantas, bukan? Keluarga Lin memiliki tabib ilahi Zhou yang memimpin. Dan bukankah ini terlalu kekanak-kanakan? Ini tidak kekanak-kanakan, meskipun negara damai dan rakyat aman sekarang. Kesehatan rakyat jelata, tidaklah optimis. Jika seseorang dapat memecahkan masalah kesehatan semua orang di bawah langit, itu juga akan menjadi peristiwa yang menggembirakan. Sebenarnya aku juga memiliki gejala serupa. Dan semua tabib istana kebingungan. Kalau begitu mari kita tambahkan syarat lain. Siapa yang dapat secara bersamaan membantu lebih banyak orang menyelesaikan masalah sakit punggung mereka, menang. Tidak masalah. Aku juga tidak masalah. Tindakan balasan apa yang kalian semua miliki. Dari tabib Gawashol, aku mempelajari serangkaian teknik akupuntur dalam sehari. Itu cukup untuk membuat gejala-gejala menghilang. Selain itu, teknik akupuntur ini sederhana dan mudah dipelajari. Keterampilan akupuntur tabib ilahi Zhou dengan penyembuhan ajaib dapat dikatakan menyembuhkan penyakit dengan satu jarum. Jika dipromosikan secara nasional, itu bisa mengobati banyak penyakit fisik rakyat jelata. Itu memang metode yang bagus. Untuk memiliki solusi seperti itu dalam waktu singkat, sungguh tidak mudah. Dan kamu, Kasur pegas hamba dapat menghilangkan semua gejala. Dan itu dapat menyelesaikan masalah kesulitan rakyat jelata. Tempat tidur pegas. sejak zaman kuno, aku belum pernah mendengar tentang ranjang seperti itu, yang dapat menyembuhkan penyakit. Menyembuhkan penyakit dengan ranjang, bukankah itu tidak masuk akal? Menteri Yang, kamu pasti bercanda bukan? Hamba sudah membuat lebih dari 10 kasur ini. Katil tukat tempat hamba kau boleh ambil satu. Permaisuri akan tahu setelah beliau mencobanya. Tahukah kamu, terbuat dari apa tempat tidur permaisuri dan baginda? Terbuat dari apa? Itu terbuat dari kayu cendana merah terbaik. Ranjang kekaisaran bahkan dibuat khusus. Bernilai mahal. Bagaimana tempat tidur pegasmu yang lusuh? Bisa dibandingkan dengannya? Meskipun biayanya tidak dapat dibandingkan, milik hamba hanya berharga 100 wen. Memungkinkan rakyat jelata. Semua orang menggunakannya. 100 wen. Itu cukup untuk membeli yang sangat bagus. Ranjang papan kayu. Mengapa seseorang harus membeli ranjang pegas lusuhmu? Apa yang dibeli orang adalah kebebasan mereka. Hamba menjamin bahwa kasur pegas hamba lebih nyaman untuk ditiduri daripada ranjang kekaisaran baginda. Omong kosong. Ranjang kekaisaranku adalah harta karun kemanusiaan. Menggabungkan banyak desain dan bahan di dalamnya. Beraninya kamu berbicara begitu lancang tentang hal itu? Yang, apakah kamu gila? Cepat minta maaf kepada ayahanda kaisar. Bagaimana mungkin ada tempat tidur di dunia ini yang lebih baik dari ranjang kekaisaran? Membandingkan ranjang pegas lusuhmu dengan ranjang kekaisaran baginda, hanyalah pandangan ticik dan mencari mati. Jika ranjangmu benar-benar memiliki efek seperti itu, aku bahkan akan memberimu tambahan 20.000 liang. Itu bagus. Bagus itu kesepakatan. Namun, jika ranjang pegasmu tidak seefektif itu, aku pasti akan menghukummu dengan kejahatan, penghinaan besar. Ya, Pergi ke kediaman Yang Xiao dan bawa ranjang pegas yang dia sebutkan. Ya, tunggu sebentar. apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Mungkinkah sekarang kamu ingin mengakui kesalahanmu? Pergi ke kediaman hamba dan beritahu saudara perempuan hamba untuk membawa semua bantal yang serasi. Efeknya akan lebih baik lagi. Mengambil kesempatan ini, aku akan mendemonstrasikan terapi akupunturku kepada Baginda dan Permaisuri. Apa? Anda ingin mengambil bantal kapas saya juga? Masalah ini sangat penting. Tolong ambil dengan cepat. Itu favorit saya. Hanya yang itu. Apakah kamu ingin saudaramu kehilangan kepalanya? Atau kamu ingin menyimpan bantal itu? Ada di dalam. Ambil sendiri. Pantas saja suamiku sebelum pergi berperang menginstruksikan kami tentang begitu banyak hal. Ternyata semua itu tentang bersiap-siap. Set itu benar-benar terlalu nyaman. Begitu memasuki pasar, itu pasti akan menyebabkan gejolak besar. Ini sepenuhnya bermanfaat bagi kita tanpa kerugian. Aku risau kita sibuk sangat sampai tak nampak siang. Sibuk dengan apa? Gadis bodoh. Tentu saja sibuk menghitung uang. Bagaimana keadaan Baginda? Sangat nyaman. Semua gejala hilang, seperti yang diharapkan dari murid kesayangan tabib ilahi Zhou. Terima kasih atas pujian tinggi Baginda.
Apakah kamu dengar itu, Yang Xiao? Kali ini, kamu tidak punya peluang untuk menang. Sesi akupuntur ini memakan waktu setengah jam. Bagi rakyat jelata biasa, sibuk dengan pekerjaan, di mana mereka akan menemukan waktu sebanyak itu. Kamu tidak masuk akal. Selama itu berguna itu sudah cukup. Permaisuri ini memang merasa semua gejala telah hilang. Jika rakyat jelata bisa meluangkan waktu untuk akupuntur, itu juga akan baik. Tetapi akupuntur ini hanya efektif untuk waktu yang singkat, dan jangka panjang ia boleh sebabkan tak selesa. Terlebih lagi titik akupuntur tubuh manusia itu rumit. Jika seseorang sedikit ceroboh, itu akan menyebabkan ketidaknyamanan. Memang. Aku pernah dengar kesecucuk titik akupuntur salah. Menyebabkan kelumpuhan. Inilah mengapa akupuntur tidak dapat dipromosikan secara luas. Selain itu, tekniknya tidak sesederhana yang dibayangkan. Kamu tidak masuk akal. Katakan saja, apakah itu berguna atau tidak? Dan poin yang paling penting adalah, perangkat peralatan akupuntur ini berharga sekitar 10 liang perak. Ini adalah biaya hidup 1 tahun bagi keluarga biasa. Apakah Anda pikir semua orang seperti Anda, Tuan Muda Lin, dan sekaya Anda? Asalkan lebih berguna dari katil kau, ia dah cukup. Meskipun lambat untuk dipromosikan, selama itu berguna itu sudah cukup. Bagaimana Anda bisa tahu jika Anda tidak mencoba? Ranjang Pegas sudah tiba. Kamu menyebut ini ranjang. Benda ini sangat lembut. Bagaimana seseorang bisa tidur nyenyak di atasnya? Anda akan tahu setelah Anda berbaring di atasnya dan mencoba. Ranjang rusak ini. Jika itu menyebabkan bahaya pada tubuhku, lalu bagaimana? Apakah kamu mencoba mencelakaiku? Mencoba mencelakai Baginda? Kasur ini tidak rusak. Anda bisa berbaring di atasnya selama puluhan tahun. Pegasnya tidak akan berubah bentuk. Bantal ini cukup lembut. Ini pertama kalinya saya melihat bantal selembut itu. Apa gunanya menjadi lembut? Ju Agung, kita hargai tidur lena bantal tinggi. Siapa nak guna bantal lembut rendah macam tuh? Biar saya coba. Yang Mulia Putri, sama sekali tidak. Ranjang ini memiliki desain yang aneh. Macam mana Puteri coba dan kena penyakit lama? Saya percaya pada Viscount yang... Omong kosong. Memang tak patut untuk Puteri bermaruah. Ayahanda Kaisar ranjang ini sungguh terlalu nyaman. Mohon Ayahanda Kaisar redakan amarah Anda. Apakah barang ini benar-benar senyaman ini? Benar sekali. Barang ini menyangkut kesehatan rakyat jelata, serta kualitas tidur mereka. Saya akan mencobanya sendiri. Yang Mulia, Anda sama sekali tidak boleh. Bagaimana jika ada senjata tersembunyi di ranjang? Atau jika ranjang itu roboh? Bagaimana jika itu membahayakan Paduka? Sungguh biarkan hamba-hamba Paduka mencobanya terlebih dahulu. Dan kemudian Yang Mulia dapat memutuskan. Keputusan Beta sudah dibuat. Pindahkan barang ini ke kamar tidur permaisuri. Beta akan mencobanya sendiri. Sesuai perintah Yang Mulia. Permaisuri, Anda coba juga. Sungguh nyaman. Ini 100 kali lebih nyaman daripada ranjang naga Beta. Begitu saya berbaring di ranjang, seluruh tubuh saya terasa tertopang. Memang jauh lebih baik. Kelelahan Beta dari sidang pagi sudah lama hilang. Jika Yang Mulia beristirahat di ranjang ini, Anda pasti akan menjadi lebih bugar. Setelah beberapa hari berpisah, permaisuri tampak semakin menawan. Terutama ranjang ini. Sungguh terlalu nyaman. Beta akan memberi Anda perkenalan lagi malam ini. Kaisar masih belum keluar. Mungkinkah sesuatu yang tak terduga telah terjadi? Pasti Anda melalui suatu cara mengutak-atik ranjang itu. Gunakan otak Anda dan berpikir dengan benar. Jika sesuatu terjadi pada Baginda, apakah hamba akan baik-baik saja? Kalau begitu pasti desain Anda yang cacat. Mungkin Yang Mulia saat ini sudah tertindih di bawah ranjang. Kalau begitu mari kita cepat selamatkan Yang Mulia. Tunggu sebentar. Beraninya Anda percaya semua yang dia katakan. Kaisar tiba. Yang Xiao, Anda benar-benar kurang ajar. Apakah Anda mendengar itu? Barang yang begitu rendah, dan Anda berani memberikannya kepada Kaisar. Sekarang, Anda tidak hanya akan kehilangan Jenderal Qin, tetapi nyawa Anda juga akan hilang. Viscount yang pasti terlalu terburu-buru. Itulah sebabnya dia menyajikan produk setengah jadi. Mohon Yang Mulia Raja maafkan dia. Anak Anda yang rendah hati juga telah mencobanya. Mungkin saja, ranjang yang dikirim ke kamar tidur Ibunda Kaisar memiliki sedikit masalah. Mohon Ayahanda Kaisar uji lagi sebelum buat keputusan akhir. Produk setengah jadi. Masalah kualitas. Saya tidak melihat apa-apa selain sampah. Saya meminta Putri Hanyang
untuk berhenti membela Yang Xiao secara paksa. Cakap pasal guna katil sembuh penyakit, pada dasarnya tidak masuk akal. Dan mengatakan itu lebih baik daripada ranjang naga yang paling teliti dibuat di dunia. Bahkan lebih nyaman. Sungguh sangat tidak masuk akal. Yang Xiao, apalagi yang ingin Anda katakan? Jika Kaisar dan Permaisuri mengalami ketidaknyamanan apapun, hamba bersedia menerima kematian. Tuanku Raja Yang Xiao, selamatkan pasukan strategi ilahi. Kejahatannya tidak pantas dihukum mati. Hamba Anda bersedia menikahi Lin Xiaotian. Hanya meminta Yang Mulia Raja untuk mengampuni nyawanya. Ayahanda Kaisar Anakanda rela pergi Shufangjai dan kehilangan tunjangan saya selama 3 tahun. Memohon belas kasihan Ayahanda Kaisar. Bagus sekali, bagus sekali. Kasih sayang timbal balik antara pria dan wanita. Hari ini, beta akan mengabulkan keinginanmu. Memohon belas kasihan Ayahanda Kaisar. Ampuni keduanya dari hukuman mati. Tuanku anugerahkan General Qin pada saya untuk kawin. Adapun Yang Xiao, dia tak boleh lepas dari jenayah Di, walaupun 10.000 mati. Jika penguasa menghendaki seorang menteri mati, menteri itu harus mati. Aku cuma minta Tuanku Raja ampun nyawa Yang Xiao. Rela mati demi hamba. Bahkan jika dibebani oleh hamba, tidak akan ada penyesalan atau keluhan. Apakah ini masih Qin Suang Yu yang hamba kenal? Yang Mulia, mohon berhenti menggoda mereka. Apa maksud Anda? Bangun dan bicaralah. Artinya hari ini, beta akan mengabulkan keinginan mereka. Beta akan memimpin pernikahan mereka. Apa? Lalu, mengapa barusan Yang Mulia Raja? Anda masih menyalahkan Yang Xiao. Katil hebat macam tuh tapi dia senyap-senyap simpan rumah. Dan tidak mempersembahkannya lebih awal. Tentu saja beta harus menyalahkannya. Orang tua ini. Maksudnya Yang Xiao tak salah dan dah menang. Beristirahat sejenak. Dan semua rasa pegal hilang. Terutama bantalnya. Itu pas sekali. Jika ini dipromosikan secara nasional. Itu benar-benar akan menjadi berkah bagi Chu Agung kita. Baginda sebenarnya bantal yang tinggi. Tidak cocok untuk tidur manusia. Rasa sakit bau ini sebagian besar disebabkan oleh ini. Apel. Ranjang ini bahkan lebih nyaman daripada dipan kekaisaran. Dan dapat diproduksi secara massal. Sangat baik. Pengerjaan kasur pegas ini tidak rumit. Hanya dibutuhkan waktu setengah tahun. Dan itu dapat dipromosikan secara nasional. Viskon yang benar-benar berkah bagi Chu Agung kita. Kalau begitu kita akan memilih hari yang baik untuk mengadakan pernikahan Anda. Terima kasih Baginda atas anugerah besar. Terima kasih Baginda atas anugerah besar. Saya keberatan. Aturan telah dinyatakan dengan jelas sebelumnya. Apa yang Anda keberatan? Bagaimanapun juga keduanya saling menyayangi. Saya yakin pernikahan ini. Dengan demikian sudah diputuskan. Itu hanyalah kecerdikan oportunistik Yang Xiao. Dia kebetulan memiliki barang ini. Saya ingin bersaing dengannya dalam memanah. Memang kompetisi ini tidak mewakili segalanya. Macam mana tambah satu pusingan lagi? Yang Xiao, bagaimana pendapat Anda? Kita bisa bersaing. Namun sebelum itu, hamba ingin mengambil kembali taruhan hamba. 50.000 liang emas. Bukankah itu 50.000 liang bukan 30.000 liang? Sudah lupa. Ketika kamu baru saja mengancam, apakah kamu menambahkan 20.000 liang? Apakah kamu akan menarik kembali kata-katamu? Jika kamu bahkan tidak memiliki integritas sebanyak ini, maka orang ini tidak layak dinikahi. Berikan, kalau begitu. Bukankah itu hanya 50.000 liang emas? Baiklah, biar menteri kesayangan beta yang ambil emas tuh. Adapun masalah tes tambahan, kita akan membahasnya besok. Rp50.000 liang emas. Anda berjudi sesuka hati Anda. Anda benar-benar boros. Ayah saya salah. Yang Xiao 50.000 liang emas. Kau mungkin ada nyawa nak ambil, tapi takkan sempat belanja. Apakah Anda tidak takut kehilangan nyawa karena hal ini? Takut. Jika aku takut, aku tidak akan datang. Kakak, apakah Anda reinkarnasi dari dewa kekayaan? Kau udah dapat duit banyak dalam masa sekejap. Dia adalah dewa kekayaan kita yang sejati. Ayo pergi. Tunggu sebentar. Tidakkah kau ingin tahu bagaimana ayahmu meninggal saat itu? Apakah kamu tahu sesuatu? Minumlah bersamaku. Setelah aku mabuk, aku akan memberitahumu. Yang Xiao belum kembali. Dia sudah pergi selama 2 jam. Dia bilang dia mengajak Yang Si untuk merasakan sensasi mendapatkan uang dari kediaman Perdana Menteri. 50.000 liang untuk kediaman Perdana Menteri. Ia macam cabut urat dan kopek tulang. Dan dia bahkan harus mengambilnya sendiri.
Bukankah dia mencari mati? Lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau kita mengirim seseorang untuk mencarinya? Yang Xiao ditunjuk secara pribadi oleh Kaisar untuk pergi. Perdana Menteri seharusnya tidak begitu berani juga. Tapi, tidak ada tapi. Aku akan membawa beberapa orang untuk memeriksa. Aku jamin, aku akan membawanya kembali dengan selamat. Kakak, berhenti minum. Apakah kau tidak mampu menanganinya? Kamu yang tidak bisa. Tahu apa? Cepat katakan padaku. Ini adalah kediamanku. Tidak ada salahnya memberitahumu. Sebenarnya bapak kau dibunuh orang hantaran bapak aku. Mengapa? Mengapa? Karena ayahmu tidak tahu tempatnya. Semua orang ingin mencari muka dengan ayahku untuk menyenangkannya. Tapi ayahmu ingin membongkar kami. Tidakkah kau pikir ayahmu bodoh? Kamu yang bodoh. Kau dan ayahmu sama-sama bodoh. Hanya dia seharusnya hanya membayar iurannya dengan jujur dan berbisnis. Namun dia berani keluar dan menyebabkan masalah. Dan dia bahkan berani mencuri wanitaku. Bukan hanya ayahmu yang kami bunuh. Para pedagang yang menghilang secara misterius itu juga kami bunuh. Hanya dengan patuh dan bertingkah seperti anjing kau bisa hidup lama. Mengerti? Tidak, aku tidak. Fondasi keluarga Lin kami berada di luar imajinasimu. Dan kau masih berani menentangku. Besok akan menjadi hari kematianmu. Aku akan segera membantai kalian semua. Untuk membalaskan dendam ayahku dan para pedagang itu. Kau tidak bisa menang melawanku. Mengenai adikmu. Setelah membunuh saudaramu. Aku ingin bersenang-senang denganmu. Dan bila aku bosan main kau baru aku capakan orang bawahan. Bajingan. Ya. Jadi kenapa jika aku bajingan? Aku akan membuat seluruh keluargamu mati satu persatu melalui siksaan. Hanya dengan begitu, aku bisa memadamkan kebencian di hatiku. Apa yang kau suruh aku makan? Chef Azulin, Apa itu? sebuah tiket untuk mengirimmu ke mata air kuning. Untuk menebus dosa-dosamu kepada mereka. Tuan muda, apa yang terjadi? Dia tidak tahan minum minuman keras. Dia minum terlalu banyak. Tuan muda, Kakak ini sudah larut. Mari kita kembali ke rumah bangsawan ya. Tuan muda. Meskipun begitu dia tidak diracun. Tuan muda. Tuan muda. Yang Xiao, apakah kamu baik-baik saja? Aku baru saja melihat kalian semua pergi terburu-buru. Jadi aku mengikuti. Aku baik-baik saja, tapi Lin Xiaotian, dia tidak akan hidup melewati besok. Kamu masih bisa keluar dari kediaman Perdana Menteri hidup-hidup. Besok itu belum pasti. Kasus korupsi ini dan kasus pembunuhan pedagang. Semuanya terkait dengan kediaman Perdana Menteri. Kita harus segera mengumpulkan bukti dan pergi menemui Baginda. Aku sudah mendapatkan sebuah buku rekening. Dari mana kamu mendapatkannya? Mereka benar-benar menolak membiarkanku masuk barusan. Aku terpaksa mengirim orang menyelinap ke kediaman Perdana Menteri dan mendapatkannya secara kebetulan. Bagus sekali. Mari kita pergi menemui Baginda sekarang. Ini buruk tuan. Tuan muda sudah mati. Buku rekeningnya juga hilang. Apel. Tuan muda sedang minum bersama Yang Xiao. Dia tidak mengizinkan kami mendekat. Aku menyadari ada yang salah dan pergi memeriksa. Tapi buku rekeningnya sudah hilang. Pelayan yang baru saja melayaninya berkata, Tuan muda meninggal mendadak. Itu pasti perbuatan Yang Xiao. Baginda tidak boleh tahu tentang masalah ini. Tapi mereka sudah pergi menemui Baginda. Sekarang kita hanya bisa berjuang sampai mati. Lapor. Qin Shuang Yue dan Yang Xiao memohon audiensi. Omong kosong apapun itu bahas besok. Lapor.
Pengawal kekaisaran telah memberontak. Perdana Menteri memimpin pasukan menerobos masuk. Apa Perdana Menteri memberontak? Perdana Menteri, mengapa Anda memberontak? Dorang pegang bukti datang buat aduan Kat Maharaja. Tunggu sampai besok. Semuanya akan terlambat. Aku adalah Mahaguru terkemuka Chu Agung. Kau anak seorang kaisar. Sebaiknya kau akhiri hidupmu sendiri untuk menyelamatkanku dari kesulitan. Ini buruk. Ilmu bela diri orang ini tangguh. Aku khawatir, bahkan aku bukan tandingannya. Yang Xiao, hari ini aku akan mengulitimu hidup-hidup. Mahaguru ini mengerikan. Tidak ada lagi kekuatan di istana yang bisa menghentikannya. Yang Xiao, Qin Xuanyue, apa gunanya semua rencana licikmu? Begitu aku naik tahta, kau tetap akan mati di tanganku. Benarkah begitu? Itu mungkin tidak demikian. Yang Xiao, dulu ayahmu juga berada di ibu kota. Seseorang yang menggemparkan dunia. Tapi pada akhirnya bukankah dia tetap mati di tanganku? Hari ini kau juga tidak bisa lari dari takdir ini. Itu tidak masalah. Kau mencari mati. Potong anggota tubuh mereka dan lumpuhkan mereka semua. Serang. Baginda, beberapa master top di sisimu semuanya telah dikalahkan. Mengapa Anda tidak menyerah dengan cepat? Aku cakap dah habis tunjuk silat kau. Kau mencari mati. Tunggu, berikan aku waktu 5 tarikan napas. Diberikan. Mari kita lihat trik apa yang kau mainkan. Kau masih memegang pernak-pernik kecil ini. Itu sama sekali tidak bisa melukai seorang Mahaguru. Benarkah begitu? Dasar orang tua bangka. Cepat berlutut dan menyerah. Kalau tidak, kamu akan menjadi yang berikutnya mati. Aku menyerah. Ini aku akan menganugerahkan gelar kepadamu, Jenderal Agung Penjaga Negara. Terima kasih atas kebaikan Baginda. Namun keinginanku adalah untuk bersama dengan 2 rekan tercintaku dan menjelajahi gunung dan sungai. Jadi aku tidak akan menemani kalian semua untuk saat ini. Permaisuri Jenderal Agung dia. Wanita benar-benar merepotkan. Kalau begitu kamu sama sekali tidak takut masalah. Kalau begitu malam ini, aku akan mengurus masalah besar ini. Malam ini, aku akan tangani saja.